karena ini efektif sama efisien dan simple. Media yang paling efektif untuk pembelajaran itu sosial media bahkan. Ini mesti ditonton juga oleh Bapak Ibu guru, para dosen, para pelaku pendidikan, atau mungkin ini kayaknya sampai Mas Menteri harus nonton pembicaraan kita ini, ya. Harusnya. Mas Menteri harus nonton. Selain ngelihat PowerPoint-nya, dia bisa ngelihat teman-temannya. Jadi suasana kelas pun terbangun di rumah. Kalau di e-katalog belum ada, kalau di instansi pemerintahan berarti pakai metode pengadaan yang lain. Itu ada katanya. Ya. Boleh katanya. Kata ahlinya waktu itu ya. Simak di video-video saya yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di sesi yang kedua nih, ngobrol-ngobrol sama tamu saya dari Surabaya, Binerko Gunawan. Nah, di sesi yang sebelumnya, kalau yang belum nonton bisa back dulu nonton obrolan sama Binerko Gunawan yang lebih detail. Kemarin ngomongin soal media station atau media collaboration station, gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kemarin kita jeda karena nggak terasa panjang banget kemarin. Betul. Penjelasannya. Kalau nggak kepanjangan, bosen nanti. Alat ini banyak banget yang mau kita omongin karena buat saya alat baru juga. Nah, buat teman-teman juga mungkin penasaran ini alat ini apa gitu. Langsung aja kita ngobrol ya, biar lebih efektif ya. Nah, tapi kalau yang hari ini nggak selesai, nanti kita lanjut di sesi berikutnya juga. Kita bagi-bagi sesinya supaya nggak kepanjangan videonya. Makanya jangan lupa subscribe ya, bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa kalau yang merasa pesan ini bermanfaat buat temennya, di-share aja. Barangkali baru kali ini denger atau melihat, oh ada alat semacam ini. Betul. Gitu kan. Oke, nah kalau yang mau tahu biodata Binerko yang lebih detail juga sama, back ke sesi yang sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah ada pasangan atau belum? Masih jomblo. Jomblo. Mau ngomong single tapi ya jomblo aja. Kok jangan hopeless banget gitu lah. Sekalian masuk di podcast saya biar promosi ini ya. Jadi kalau mau modus nanya-nanya barang juga enggak apa-apa. Oke. Nomor telepon kamu boleh ditulis di description ini apa enggak? Boleh. Oke ya, nanti ditulis di sini ya, tolong ya, biar cepet laku juga dia. Jauh-jauh dari Surabaya. Oke. Nah, kemarin pada satu pertanyaan, yang pertama, kenapa kok harus pilih alat ini gitu maksudnya? Kemarin pertanyaannya itu yang terakhir ya. Kalau pertanyaannya kenapa harus pilih alat ini, jawaban paling simpelnya adalah karena ini efektif sama efisien dan simple. Terutama di sisi sumber daya manusianya, bahkan sangat minim penggunaannya. Kalau harus ada, biasanya kalau acara-acara kayak begini, orang mau recording atau mau ada live event atau mau apapun kan, apalagi universitas atau sekolah, itu kan orang yang terlibat banyak. Sedangkan kalau pakai ini sudah diinstal di dalam satu ruangan, udah paling cuma satu orang. Nah, jadi ini contoh kasus nih, misalkan nggak banyak orang yang skill IT-nya mendalam. Betul. Terus orang berpikir kalau punya alat-alatan gitu berarti ada pikirannya, oh mesti orang yang punya alat broadcasting dan bisa mengoperasikan alat-alat broadcasting. Terus bisa editing gitu segala macam. Nah, berarti ini nggak harus seperti itu. Kalau ini gitu. intinya sudah plug and play. Jadi kalau kita ngomong dalam kelas, oh dalam kelas itu selalu akan seperti ini temanya. Ya udah, di set seperti itu, mau alat ini dimatikan kemudian dinyalakan, dia akan kembali ke set itu, nggak perlu ada settingan lagi.
Jadi siapapun yang mau pakai tinggal klik tombol ada button record di sini, udah jalan, dia akan recording. Tinggal gurunya gantian aja. Ya, tinggal gurunya aja gantian-gantian, materinya tinggal diganti PowerPoint yang mana, tinggal dicolok HDMI. Di sini ada HDMI, nanti ada review, sesi review. Di sini ada HDMI-nya, tinggal colok laptopnya aja. Jadi misalkan kayak SMP ya, karena anak-anakku masih SMP sih. Misalkan suatu SMP itu kan kelasnya 1 sampai 10. Betul. A sampai apa itu? Kelas 1A, 1B, 1C terus gitu. Nah, misalkan guru satu mata pelajaran itu ngajar dari A sampai E misalnya. Betul. Berarti kan dia harus menerangkan 5 kali. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kan online. Ya. Nah, berarti sekali rekaman nanti giliran jadwal pelajaran berikutnya tinggal play gitu. Ya sebenarnya bukan kayak gitu kalau saya berpikir konsepnya. Bukan jadwal berikutnya tinggal play, tapi video itu langsung bisa di-share ke semua muridnya. Ya udah, mereka tinggal play, nanti pada saat video conference atau online kelasnya itu diskusi, siapa yang mau tanya. Iya, tinggal bahas. Oh, jadi misalkan rumus A ini caranya apa, itu yang di-record. Betul. Jadi kan lebih nunjukin bahwa murid-murid ini berarti dia udah bener-bener lihat videonya dan udah belajar. Jadi diskusinya lebih efektif. Nah, ini yang di sesi kemarin ngomongin lecture capture. Betul. Ini menurut saya penting. Kenapa? Buat saya pribadi ini, ketika anak itu belajar, itu dia butuh ekspresi guru kan. Iya. Butuh ekspresi guru yang dihantarkan, karena itu ada pesan-pesan moral yang mungkin nggak sadar itu refleks seorang guru itu yang direkam sama siswa. Nah, yang kedua, satu lagi yang penting adalah yang kadang-kadang nggak disadari oleh kita. Anak-anak sekarang ini masalahnya lebih cepat menangkap sesuatu itu kalau melihat. Betul. Nah, daripada ini tulisan dikirim lewat WhatsApp soalnya, pelajarannya dikirim lewat. Itu yang terjadi kenapa akhirnya kita ngomong ownernya Arek ini membuat Arek, karena setelah survei dilihat ya video itu peminatnya jauh lebih banyak dan reading behavior itu sudah sangat-sangat drop. Orang baca udah males. Bener. Orang lebih lihat video. Anak belajar sekarang juga sambil lesehan. Betul. Gini. Terus ada lagi di salah satu universitas ternama di Indonesia ngelakuin survei. Itu media yang paling efektif untuk pembelajaran itu sosial media bahkan. Jadi yang dimaksud sosial media itu apa? YouTube, Facebook, Instagram. Video conference itu di bawah sosial media. Nah, itu benar itu. Karena kemarin aku nanya ke anakku, kamu ngerti itu dari mana? Nonton YouTube. Iya. Ketika nanya apa kemarin, kalau nggak salah masalah tata surya atau apa gitu. Dia baru bener ngeh, karena ada gambar, ternyata itu begini tata surya. Nah itu dia malah nangkep pelajaran itu. Ketika disuruh baca, nggak hafal-hafal. Betul. Tapi itu ngomong-ngomong, kampus mana yang udah penelitian itu ada ya? Ada, boleh disebut. Disebut nggak apa-apa. Kalau itu sih saya lihat dari survei. Kali aja nanti setelah kamu sebut orangnya mau datang ke sini. Itu saya ngeliat dari surveinya UGM. Oh ada. Di websitenya, ya. Oh tapi itu berarti orang luas boleh lihat toh. Betul. Kan dia publish kan? Iya, publish di website kok. Nah itu. Kalau nggak salah ketemunya di website ya. Oke. Artinya setidaknya alat ini kalau khususnya di dunia pendidikan hadir pada saat yang tepat, karena sekarang kan lagi trennya PJJ atau blended learning. Tapi PJJ itu sama blended learning sama atau beda? Kan PJJ kan nggak ada di, kalau blended learning itu kamu yang nerangin deh. Coba gimana? Blended learning, hybrid learning itu apa? PJJ apa? Nah, kalau kita ngomong PJJ kan berarti pembelajaran jarak jauh. Kalau yang diasumsikan di orang Indonesia saat ini, PJJ itu ya video conference. Itu PJJ. Oke. Padahal kalau yang diasumsi saya dan diasumsi banyak negara, PJJ atau online kelas itu ya ada video, kemudian discussion classroom. Yang seperti ada lecture capture. Kamu ngomong banyak negara itu termasuk Indonesia nggak begitu? Bagaimana? Indonesia masih nggak kesana culture-nya.
Oh, oke. Nah, terus habis gitu kalau kita ngelihat blended classroom yang disebutkan, sebenarnya hybrid dan blended classroom ini juga ada dua asumsi yang berbeda kalau saya lihat di beberapa universitas. Blended yang dimaksud pertama kali kan ngomongnya 50% kelas offline, 50% kelas online di waktu yang bersamaan. Contoh, satu kelas isi 40, 20-nya di dalam kelas, 20-nya di rumah. Ya. Itu kan blended. Tapi ternyata waktu saya ada tanya sama salah satu universitas ya, blendednya gimana? Blendednya dia adalah kelasnya itu offline dan online. Maksudnya apa? Hari Senin online, hari Selasa offline, hari Rabu penjadwalan itu. Betul, hari Rabu itu online-nya cuman share via video atau share modul PDF. Jadi dianggap hybridnya itu benar-benar campuran antara online dan offline. Padahal harusnya kalau yang lagi ngetrend di luar sono itu blended learning itu pada waktu yang bersamaan antara offline sama online itu berlangsung bersama-sama. Betul, satu guru, satu dosen ngajar yang di dalam kelas sama ngajar yang di dalam rumah. Sambil ngopi, Rek. Itu blended. Nah, berarti kalau sekarang di Indonesia ini kondisi kesehatan belum membaik misalkan. Nah, keputusannya nggak bisa, kan waktu itu pernah saya dengar ada rencana buat 50% masuk sekolah, 50% belajar di rumah, terus bergantian. Betul. Maksudnya bergiliran. Berarti alat ini cocok. Cocok. Kalau ternyata kondisi memburuk sehingga murni PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh, berarti lebih cocok lagi ini. Pakai yang tapi dengan istilahnya lecture capture jadinya. Benar. Iya. Oke. Jadi satu alat ini, ya tadi yang seperti di sesi awal saya sempat infokan ada beberapa istilah. Kamu kan ngomong pakai bahasa Jawa tadi. Lecture capture itu apa maksudnya? Hah? Maksudnya lecture capture? Ya. Gurunya direkam. Oh, gurunya direkam, betul. Oh, jadi gurunya mengajar, semuanya direkam. Jadi itu semua akan ada arsip digital. Cuman sebelum pandemi ini, lecture capture pun adalah merekam seluruh kegiatan di dalam kelas. Jadi bukan hanya gurunya, tapi termasuk muridnya. Fungsinya apa? Fungsinya juga kalau di blended adalah di waktu muridnya yang di rumah lagi online, lihat dari laptop, dia itu selain ngeliat gurunya, selain ngeliat PowerPoint-nya, dia bisa ngeliat teman-temannya. Jadi suasana kelas pun terbangun di rumah. Begitu juga sebaliknya, yang yang ikut offline bisa ngelihat teman-temannya di rumah dengan layar yang ada. Iya. Ini menarik nih, menarik. Jadi memang saya ulangi ya. Konsep dalam sebuah kelas itu jadi berubah. Ya. Termasuk perangkatnya. Ini kayaknya sampai Mas Menteri harus nonton pembicaraan kita ini, ya. Harusnya. Mas Menteri harus nonton. Ini yang dimaksudkan teknologi blended learning itu begini ya. Jadi saat yang bersamaan guru seperti menerangkan seperti biasa, kemudian siswa yang di dalam kelas offline seperti belajar seperti biasa. Ya. Tapi karena itu 50%, dia bisa juga melihat teman-temannya yang online dari rumah. Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman yang online dari rumah, begitu sebaliknya, dia bisa melihat suasana kelas, bisa melihat guru, bisa langsung melihat materi. Betul. Nah, itu semua pembagiannya itu ada di sini. Dilakukan dari media station ini. Oh, di sesi kemarin yang bilangnya bisa di metrik ya, betul, video metrik bisa ya. Ya, video metrik atau mini video prosesor di dalam sini itu ada. Tapi ngomong-ngomong, kalau balik lagi tadi ngomongin orang SDM. Berarti sebenarnya cukup orang yang memahami IT, nggak harus ada orang yang bisa broadcasting, itu bisa dong? Bisa. Yang penting bisa colok. Nah, kayak tadi ada video processing tadi, video prosesor tadi atau video metrik tadi, itu ada template-nya atau harus bikin-bikin? Nah, video processing itu kan sudah kita bikin dulu template-nya. Jadi pada saat dipasang di dalam ruang kelas ini kita sudah bikin pilihan-pilihan opsi-opsi template. Jadi nanti guru yang mau masuk tinggal pilih dia mau pakai yang mana, atau bahkan nggak perlu pilih sama sekali karena kita udah tahu kelas ini itu akan seperti ini terus. Ya udah, mau dinyalain mau dimatiin tetap akan seperti itu. Guru nggak usah bingung-bingung pilih template.
Yang ngurus sudah pada saat yang pertama kali masang. Jadi saat pertama kali masang itu pokoknya settingannya adalah Kelasnya seperti ini. kelasnya seperti ini. Input kamera yang pertama adalah guru, input kamera kedua adalah murid offline. Betul. Terus satu lagi inputnya adalah materi PowerPoint atau Ya, apa gitu ya. betul. Oke. Udah itu template, nggak usah diganti-ganti. Tinggal berarti yang masuk kelas gantian itu Ya. gurunya juga gantian. Iya. Tinggal gantian aja yang kalau pakai tracking kamera ya gurunya tinggal pakai trackernya. Nanti udah ngikut aja. Online-nya dengan yang di rumah? Yang dilihat di rumah ya yang seperti itu. Enggak, maksudnya fasilitasnya butuh software lain kah? Nggak atau ada. apa? Yang di rumah ya pakai, kalau itu lewat Zoom ya pakai Zoom-nya. Kalau itu pakai Google Meet ya pakai Google Meet-nya. Kalau pakai Kalau kalian YouTube, semua ya mau YouTube. lewat Zoom boleh berarti. Ya, Pakai Betul. Google Meet boleh. bisa. Semua bisa. Ada yang punya license Microsoft Teams boleh. Boleh. Semua bisa. Semua bisa. Skype pun bisa. Cuman Skype kayaknya jarang dipakai di sini. Yang satu brand lagi itu Webex Bisa. bisa juga, semua bisa. Sudah pernah dicoba semua. Hmm. Udah jalan. Nah ini berarti kampus terbuka harus punya ini. Betul. Bukan hanya sekolah toh, kampus terbuka harus punya ini. Mm-mm. Nah, tapi ngomong-ngomong, kemarin kan ada pertanyaan. Seandainya baru tahu, terus punya sebelumnya sudah telanjur beli peralatan yang lain, peralatan video conference. Kan kamu kemarin bilang bahwa di Indonesia itu ngomongin online itu adalah ngomongin video conference. Nah, dengan alat ini apakah bisa dijoinkan? Kalau ngomongin manfaat kan lebih bermanfaat berarti. Iya. Bayangan saya recordingnya nggak harus di sisi yang aplikasi conference tadi kan, recordingnya bisa di sini Iya, kan. betul. Nah, kemudian nggak butuh editing juga. Ya, Kemarin karena balik lagi pendidikan nggak butuh edit Pak. Pada saat guru ngajar, dia kan ngajar apa adanya dengan stylenya dia. Nah kalau diedit berarti kan ada sesuatu yang diedit pada saat ngajar lagi bahas A kok malah diedit. Padahal di dalam kelas dia nyerocos ya apa adanya. Ya itu yang direkam. Tapi Bapak Ibu guru tinggal atau dosen tinggal memfilter pilihan kalimat ya. Ya, karena pada itu akan jadi rekaman seumur hidup. Nggak boleh memberikan pengajaran yang melenceng pokoknya begitu. Oke, nah kayak tadi saya lanjut. Kalau sudah telanjur punya peralatan yang lain, berarti alat ini bisa dikombinasikan. Bisa. Termasuk kamera. Kalau punya kamera, sebenarnya kamera itu kita bisa gunakan kamera CCTV IP juga bahkan. Oh, jadi misalkan intinya mau hemat kos nih. Betul. Mau hemat kos. Kamera ini bisa digantikan pakai kamera yang lain, nggak harus punyanya Arek. Nggak harus. Nggak harus Bisa pakai punya. kamera IP CCTV pun bisa. Karena media station ini bisa terima kamera IP berdasarkan OnVIF. OnVIF itu platform untuk IP kamera. Tapi yang jelas kameranya harus IP. Iya. Oke. Nggak bisa terima kamera USB. Nggak bisa kamera USB. Nggak bisa. Makanya kalau pakai kamera USB biasa, Arek nggak bisa, media station ini nggak bisa terima. Tapi kalau kamera webcam yang ada HDMI-nya, Arek bisa terima karena dia bisa support HDMI ataupun TCP/IP. Itu mengingatkan pada statement yang pernah saya bikin. Memang kadang-kadang beberapa produk lain memberikan solusi yang komplit. Betul. Tetapi hanya bisa diimplementasikan dengan saudaranya sendiri. Iya. Nah kalau ini berarti bisa. Bisa. Maksudnya saya pernah mengalami, kenapa saya pernah berkomentar begitu? Karena kadang-kadang suatu produk itu kompatibilitas portnya aja nggak bisa ditemukan. Nah kalau ini kan hanya UTP, HDMI, VGA gitu ya? Ya sama port audio. Port audio. Ya. Oke. Sedangkan kalau kameranya HDMI, USB, TCP/IP.
Sebentar, ngomong-ngomong audio, bayangan saya tadi kan misalkan ada yang online. Bagaimana cara mengalirkan suara yang di kejauhan sana, yang di online, begitu juga sebaliknya, yang offline. Gimana caranya memixkan itu? Butuh alat tambahan? Kalau itu tambahannya pasti ada audio mixer atau sound card. Audio mixer atau sound card? Audio mixer yang include sound card atau sound card. Sound card-nya tertentu kah atau enggak? Semua jenis sound card. Yang penting kan untuk bisa menjembatani antara suara yang ada di offline dan suara yang ada di online. Sebentar, sound card kayak gitu tuh bisa tuh? Bisa. Oh, bisa. yang USB di online aja. shop. Iya. Di online shop harganya 700.000, 900.000 itu bisa? Bisa. Oh, bisa. nah ini menarik ini. Karena kadang-kadang tadi saya bilang ada suatu produk yang solusi audionya harus sesuai dengan audionya dia sendiri. Sementara itu mungkin buat teman-teman ngomongin faktor harganya kan, waduh, karena kan kalau kita harganya. bilang udah blended, itu kan berarti gurunya ngajar berjalan-jalan di dalam kelas. Muridnya ngomong di dalam kelas kan berarti juga harus terdengar suaranya. Berarti kan di dalam sistem satu kelas itu kemungkinan besar kita harus ada mikrofon atau pakai mikrofon yang kita sebut mikrofon kondensor supaya mendengar suara dalam kelas. Nah itu kan otomatis akan dijembatani sama yang namanya entah itu kita pakai sound card atau itu pakai audio mixer. Tapi kalau nggak butuh nggak mampu beli mikrofon kondensor, mikrofon biasa juga Bisa. Ya karena tadi pikiran saya begini kan, misalkan yang online bertanya, ya, bagaimana caranya yang di offline menjawab, mendengar dan menjawab. Mendengar pertanyaannya apa ya? Yang tanya teman saya yang mana ya? Ya. Karena sampai sekarang nih anakku sendiri itu dia nggak tahu teman-temannya yang mana. Teman-teman satu kelas dia nggak tahu. Iya. Jadi teman dia selain saudaranya sendiri dalam satu rumah adalah teman dia handphone. Jadi sekarang kalau kita ngomong karena situasi pandemi ini sebenarnya layout kelas itu jadi berubah. Harusnya sudah ada, karena kalau menuju ke blended harus ada yang namanya audio system, harus ada yang namanya ya kamera, bukan kamera CCTV aja ya, kamera untuk pembelajaran, kemudian collaboration station ini, kemudian PC yang kita gunakan untuk video conference. Jadi memang perangkatnya sedikit bertambah daripada kelas konvensional pada umumnya. Ini momentumnya pas nih. Kita ngobrol begini di awal tahun ajaran, ya kan? Nah, ini mesti ditonton juga oleh Bapak Ibu guru, para dosen, para pelaku pendidikan, Betul. atau mungkin pelaku pemberi pendidikan yang lebih luas. Karena bayangan saya di suatu institusi yang mengadakan training juga bisa. Betul. Kan? Termasuk online coaching. Online coaching. Iya, online misalkan coaching. Instansi besar dia ada. Iya. Misalkan suatu bank ya. Iya. Suatu bank bagaimana mengajarkan customer service itu memberikan salam. Betul. Kan itu ada biasanya ada itu. Ini yang terjadi kalau mau ngambil itu di kasusnya yang terjadi di perusahaan di luar yang pokoknya besar banget di perusahaan yang setiap bulan bisa berkali-kali melakukan training dan di dalam satu kota aja karyawannya bisa lebih dari 1.000. Wow. Nah sedangkan kalau mereka harus ngadain training terus, ruangannya mereka nggak mungkin cukup, mereka harus sewa Ya, terus. benar. Nah biaya sewanya berapa, biaya akomodasi berapa, terus konsumsi berapa setiap kali mengadakan training. Nah sejak itu mereka tetap akan ngadain training offline ataupun kelas offline, tapi dengan di hybrid itu. Di hybrid gimana caranya? Bukan lewat Zoom, tapi yang offline ya udah datang pendaftaran misalnya 100 orang datang, sisanya lihat live streaming. Berarti Untuk menghemat cost juga. Kalau ngomongin sektor apa yang bisa memanfaatkan alat ini, nggak harus dunia pendidikan aja. Betul. Toh. Panjang kalau itu ceritanya Pak, karena kita pun juga sudah ada di salah satu corporate ya, mereka mau ngadakan live event. Mereka selama ini kalau ada live event sekali datang, maksudnya sekali timnya gerudukan, katakanlah minimal 10 orang. Kemarin waktu kita tunjukin menggunakan solusinya AREC, itu cuma bertiga. Live eventnya jalan. Saya keingetan juga,
ada berarti kalau misalkan kan yang kena efek pandemi ini di semua sektor kan, bukan hanya pendidikan. Ini saya tertarik ada solusi yang terkait dengan dunia persidangan. Kan persidangan juga harus ada yang bisa digital. Nah ini kalau dikombin di peralatan dalam suatu persidangan digital itu bisa juga berarti? Bisa, sangat bisa. Jadi kan kalau di persidangan kembali lagi ke arsip digital, di mana setiap persidangan akan ada record secara digital, dan juga kalau pada saat mau di online kan sangat simple, mau dilewatkan video conference, sidangnya dikonferensikan dengan pusat, ya sangat simple. Ya, karena kemarin tuh kebetulan ada yang iseng ngobrol. Dia itu bilangnya begini pertanyaannya. Selama ini yang persidangan digital itu selalu disupport oleh tim dengan peralatan broadcasting, live di TV dan segala macam. Tapi kan mahal juga ternyata. Betul. Untuk memiliki sendiri juga nggak bisa. Sementara jadwal terus setiap hari bisa jadi berapa kali sesi. Nah berarti salah satu solusinya menekan kos ini ya. Ya mungkin teman-teman yang nonton ini juga tahu kalau perusahaan-perusahaan atau corporate ataupun instansi manapun yang mau sering mengadakan training terus kemudian direcord, terkadang kan manggil dari tim luar, Pak. Benar. Itu kan biayanya cukup besar untuk menghasilkan satu video. Nah kalau ini Pak mau teman-teman semua mau bikin video berkali-kali 1 tahun, mau 365 kali per setiap hari satu, ya sepuasnya, dan itu simpel. Contoh kasusnya maksudnya yang waktu itu menarik berarti ini. Karena dia bilang begini. Yang pertama, bagaimana caranya nonton video itu? Berarti udah ada solusi. Para yang intinya masyarakat yang pingin mengikuti proses persidangan berarti tinggal melihat ketika dia broadcast. Betul. Tinggal diumumkan broadcastnya di Facebook kah, YouTube kah, atau apa misalnya gitu ya. Betul. Notulensi digital, arsip digital, rekaman. Kalau melihat apa yang dibaca tadi, kayak orang sekolah tadi, PowerPoint-nya bisa dilihat. Langsung terlihat. Kamera juga langsung bisa nyorot kamera hakim. Bahkan kalau di ruang persidangan pakai sistem delegate microphone, bisa diintegrasikan juga. Jadinya pada saat hakim berbicara, dia mencet di mikrofonnya, kameranya ke hakim. Terus pengacara berbicara, mencet mikrofonnya, kameranya ke pengacara. Bisa secara otomatis. Nah, nanti kamu punya videonya nggak yang bisa di-insert di sini, maksudnya biar ngerti ya maksudnya? Ada ya? Ada. Oke. Nanti tolong ya video dari dia di-insert nih. Ada. Nah itu menarik tuh. Kita tadi satu pertanyaan lagi nih sebelumnya. Seandainya kalau tadi kan ada orang kalau sudah punya perlu beli ini nggak? Punya apa dulu? Yang tadi maksudnya interaktif flat panel. Kan sekarang lagi musim. Interaktif flat panel dan itu ada aplikasinya, ada kameranya. Sebenarnya atau bahkan menurut versi kamu bebas aja sih sebenarnya. Kalaupun udah punya interaktif flat panel harus beli atau bagaimana? Sebenarnya kalau ada interaktif flat panel ini pelengkapnya. Ini pelengkapnya. Kalau interaktif flat panel kan sebenarnya bisa melakukan coret-coret di panelnya, kemudian lakuin video conference tadi ya. Betul, ngelakuin video conference langsung. Video conference-nya dari situ. Dari situ langsung. Tapi itu kan biasanya dipakai kalau untuk orang-orang yang perusahaan. Sedangkan kalau untuk pendidikan kan mereka nggak dipakai untuk video conference, benar-benar untuk menggantikan whiteboard. Kalau untuk pendidikan. Nah, caranya gimana? Ya udah. Atau dosennya juga. Betul. Jadinya secara nggak langsung kan panel ini kalau di pendidikan kan menggantikan laptop. Ya udah, laptopnya yang kita integrasikan, colok ke media station ini, terus kemudian kita rekam semua audionya, kita rekam, visualnya kita rekam, termasuk dikolaborasi dengan kamera-kamera yang ada. Jadi menggantikan posisi laptop pakai panel. Nah, kalau misal ini pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan belum punya interaktif flat panel, belum punya
media collaboration station ini belum punya. Nah, Oke. ini menurut kamu sih. Boleh-boleh aja. Kalau belum punya, ya nggak ada Beli yang masalah. mana duluan maksudnya? Kalau belum punya, yang mana duluan? Ya pastinya media station duluan. Kenapa? Karena kan untuk mengkolaborasinya semua dan untuk maksudnya yang apa duluan yang harus dibeli, media station dan kamera pasti. Oh iya. Fungsinya apa? Ya untuk visual dan untuk mengkolaborasi dari lab. Kalau nggak ada interactive panel ya kita bisa pakai laptop. Bahkan kita bisa pakai handphone. Kalau memang materi presentasinya dari handphone, tinggal handphone itu kita colok kabel apanya handphone, jadiin ke HDMI, colok ke media station. Bisa. Jadi utamanya ya tinggal media station sama kamera. Kalau butuh coret-coret tadi whiteboard biasa masih dipakai. Betul. Bisa. Ataupun kalau misalnya mau coret-coretnya itu sambil duduk, ya bisa pakai dokumen kamera. Bisa di-connect juga dokumen kameranya ke media station. Sebentar, tadi aku ada penasaran. Kalau misalkan blended tadi, campur antara offline sama online. Visualisasi yang offline untuk melihat teman-teman yang online itu dari alat ini atau dari komputer hostnya online? Untuk yang teman-teman online. Ya. Itu dari alat ini akan transfer gambarnya ke komputer host. Oh, komputer host yang menampilkan. Iya, betul. Jadi bukan direct, bukan langsung dari sini ke Zoom. Bukan dari teman-teman online melihat langsung ke media station. Tapi dari media station ini kirim gambar ke komputer yang dipakai untuk video conference. Ya udah, itu yang dilihat sama teman-teman online. Teman-teman online nanti mendisplaykannya bisa pakai proyektor yang ada di sekolah. Betul. Mereka rata-rata udah punya tuh. Iya, betul. Oh, Atau monitor. komputernya juga bisa pakai komputer yang sudah dipunya. Bisa. Ada minimal spek? Nggak ada. Cuma untuk PowerPoint kok. Oh, komputernya PowerPoint sama buat nyeting ini. Iya, buat nyeting bisa, nggak usah disetting juga. Kalau sudah memang terpasang di kelas, ya kan sudah disetting. Tinggal pencet recordnya aja. Kalau hanya merekam, butuh internet nggak? Nggak butuh. Kecuali online tadi. Ya, kalau live streaming itu baru butuh internet. Oke, Tapi kalau pakai blended tadi, internetnya dibutuhkan yang di di komputernya video conference. alat meetingnya tadi. Iya. Oke. Alat meetingnya bisa apa aja. Iya. Nah, kalau misalnya broadcast tadi, ada minimal bandwidth berapa? Oke. Kembali lagi, kalau tadi recording itu ada pilihannya, kita bisa Full HD, HD, 480p, 360p, dan sampai sekian. Untuk live streaming juga sama pilihannya. Full HD itu artinya average 4 Mbps. Turun ke namanya itu, kalau di media station, di AREC itu ada internet Full HD, itu 3 Mbps. Turun ke turun ke HD itu ke 2 Mbps. Seperti itu. Turun terus jadi 4, 3, 2 tergantung resolusi apa yang mau kita pakai. Berarti nggak besar juga ya? Memang nggak besar. Misalkan pakai produknya IndiHome biasa bisa dong. Contoh aja, kita sudah pernah trial hanya pakai modem 4G. Modem 4G yang pakai seluler. Iya, itu live streaming. Oh, berarti kalau mau tethering pakai ini bisa juga dong? Oh, bukan tethering. Kita pakai router 4G yang ada Oh, oke. RJ45-nya. Ya. Karena media station ini dia harus menggunakan Ethernet kabel supaya stabil. Jadi permasalahannya maksudnya kalau tethering itu kan harus nggak ada koneksi RJ45-nya. Iya. Sementara di sini harus pakai RJ45. Iya, betul. Kecuali kalau ada penjembatan lagi yang nangkep signalnya untuk menghantarkan RJ45. Iya. Di alat ini belum ada wireless Ya, buat untuk nangkepnya. internet. Ya. Oh, oke. Nah, kalau yang dimaksudkan modem 4G itu ada alat semacam router, tetapi bisa ditancap pakai SIM cardnya handphone. Betul. Itu jalan. Kalau mau cari di toko Zoom ada yang itu. Banyak pasti di toko Zoom. Tapi berikutnya kalian cari ini di toko Zoom juga ada. Pasti ada. Nah, di sesi sebelumnya kan ini si Binirko bilang
saat ini memang belum tersedia di e-katalog. Ya. Tapi di sesi berikutnya juga, di sesi sebelumnya juga, nah nanti tonton di video-video saya yang sebelumnya. Kalau di e-katalog belum ada, kalau di instansi pemerintahan berarti pakai metode pengadaan yang lain. Itu ada kan? Ya. Boleh katanya, kata ahlinya waktu itu ya. Simak di video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini masih banyak juga pertanyaan saya ini. Masuk ke sesi 3 ini kayaknya. Masuk, lanjut lagi aja. Ya udah lapar dulu kayaknya. Kita break dulu kali ya, makan dulu kali ini. Baik, terima kasih Binerco pada kali ini. Nah, teman-teman yang masih penasaran, karena saya masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan solution sih sebenarnya. Karena bisa jadi pelaku pengadaan yang lain juga baru tahu seperti saya, ada alat kayak begini, sementara dia ditanya solusi apa yang lebih cocok. Nah, ini teman-teman di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membantu kualitas pendidikan di Indonesia, ataupun juga tadi membantu kualitas informasi di dunia pemerintahan, silahkan. Karena tadi ternyata ada juga yang sudah implementasi di pemerintahan ataupun juga di perusahaan swasta, gitu ya. Nantikan di sesi tanya jawab atau ngobrol santai di sesi yang berikutnya. Pada sesi kali ini cukup sekian. Biar nggak kelupaan, di subscribe dulu. Jadi kalau saya bikin lanjutan dari video kita kali ini, kalian dapat notifikasinya. Nah, yang merasa ini bermanfaat buat orang lain, silahkan di-share dan jangan lupa pasang jempolnya. Komen-komen juga boleh, mau tanya lebih detail, hal-hal teknis boleh. Atau langsung telepon ke Zoom juga. Telepon ke saya ya. Nah, setidaknya saya hari ini dapat penjelasan duluan, kalian bisa tanya dulu ke saya. Yang mau demo-demo juga bisa kontak. Oh boleh, demo kontak saya aja, saya langsung demo. Ini demo yang positif ya, bukan demo negatif ini. Baik, kita mau istirahat dulu, mau break dulu. Sekali lagi, ikutin di sesi berikutnya saya ngobras sama Arek Surabaya. Oke, jangan bosan-bosan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.